Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari wa hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allam. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayuhum. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Segenap jamaah Masjid Mujahidin, wabil khusus para ustadz, para hujjat, para sesepuh, dan seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kitab Irsyadul Ibad. Kitab Irsyadul Ibad, pembahasan awalnya adalah pembahasan bagian awal adalah pembahasan ibadah-ibadah. Nanti di bagian akhir ada pembahasan tentang akhlak. Ibadah-ibadah pada umumnya seluruh ibadah itu tujuannya adalah tasfiyatul qalb, adalah membersihkan hati dan juga menahan hawa nafsu. Tujuan dari seluruh ibadah, bentuknya puasa, bentuknya sholat atau bentuknya yang lain, itu adalah untuk membersihkan hati dan juga untuk melawan hawa nafsu. Karena dalam diri kita ini ada yang namanya nafsul ammarah bisu, nafsu yang selalu mengajak keburukan. Nah, ibadah-ibadah ini mengajak kita, ibadah-ibadah ini menuntun dan membentuk kita supaya kita ini bisa melawan nafsu ammarah bisu, yang nyuruh malas-malesan, yang nyuruh untuk ogah sholat, yang nyuruh untuk ogah sedekah termasuk. Di bab terakhir kita pembahasan ini tentang adalah sedekah atau sedekah. Sedekah ini juga dalam hati atau dalam diri kita ini tentu ada hawa nafsu yang nyuruh kita, udah ngapain bang sedekah segala, urusan masih banyak, urusan rumah juga belum bisa kelar, pakai ngasih duit orang segala, udah ada tuh dalam hati yang seperti itu, dalam nafs atau dalam jiwa kita. Nah, maka sedekah ini termasuk ibadah-ibadah yang lain juga tujuannya adalah untuk membersihkan hati dari sifat bakhil dan juga untuk melawan hawa nafsu yang mengajak supaya nahan harta benda, supaya dia menggenggamkan tangannya dan enggan memberikannya. Ini hawa nafsu harus dilawan. Begitu juga hati harus dibersihkan dengan ibadah-ibadah ini. Sedekah atau sedekah ini adalah ibadah yang membersihkan hati kita dari sifat bakhil dan juga melawan hawa nafsu yang sifatnya ini menyuruh kita untuk mengumpulkan harta. Maka pada bahasan berikut di sini ada di halaman 35. Ada di halaman 35. Faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Falau a'taha, betul itu ya. Mulainya kalau a'taha ketemu Ustaz. Ya? Yastaratu.
Oh yushtaratu itu ya. Oh yushtaratu. Wa annahu yushtaratu. Wa annahu yushtaratu fi sarfi zakati niyatu zakatil mali aw sadaqatil malil mafrudati. Dan bahwasannya disyaratkan dalam menyerahkan zakat, disyaratkan niat zakat harta atau sedekah harta yang difardukan inda daf'iha ketika menyerahkannya, au azliha atau ketika memisahkannya, au i'ta'iha atau ketika memberikannya al wakila kepada wakil, pada panitia atau pada amil. Disyaratkan dalam zakat itu ketika kita ingin niatkan zakatnya, zakat harta kita, baik harta perdagangan sudah mencapai nisab atau emas, perak misalnya, emas sudah mencapai 94 gram, perak sudah mencapai 600 gram. Ini ketika kita akan zakat maka harus niat, namanya ibadah harus niat. Innamal a'malu binniyat. Yang tidak perlu niat adalah ibadah-ibadah yang sifatnya itu menghilangkan, seperti menghilangkan najis. Nggak niat nggak apa-apa. Menghilangkan najis, cuci aja, masukin mesin cuci, guyurin air, walaupun kita nggak nawa itu tetap sah. Tapi kalau yang sifatnya melaksanakan seperti zakat, sholat, ini melaksanakan semua, maka harus niat, wajib. Nah kita juga ketika ingin mengeluarkan zakat dari harta kita, maka harus niat melaksanakan zakat dari harta saya. Nawaitu an ukhrija zakata mali al-mafruḍah. Aku mengeluarkan zakat hartaku al-mafruḍah yang difardukan. Harus ada kata-kata fardu itu, al-mafruḍah. Karena termasuk syarat niat itu harus menyebutkan fardon. Kalau ibadah sunnah nggak menyebutkan sunnatan nggak apa-apa. Tapi kalau ibadah wajib harus menyebutkan fardon atau al-mafruḍah. Bahasa kitanya, bahasa Indonesianya, aku niat mengeluarkan zakat hartaku yang wajib, atau aku niat mengeluarkan zakat wajib dari hartaku lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Boleh begitu, atau boleh juga fardunya di belakang, aku mengeluarkan zakat hartaku fardon lillahi ta'ala, atau fardu karena Allah ta'ala. Jadi kata-kata fardu harus ada. Kapan waktunya niat? Waktunya niat ketika kita memisahkan harta itu. Memang sudah kita atur bahwa setiap hasil dari dagang kita, jualan kita, emang udah kita coba sisihkan. Nah, waktu kita mulai menyisihkan, waktu kita mulai memisahkan, maka di sini sudah mulai niat. Satu, tempatnya di situ. Atau tempatnya ketika kita ngasih sama orang. Udah kumpul uangnya 2.500.000 ya, karena udah nisab, kebetulan dagangnya dia itu asetnya sudah 100 juta, berarti dikeluarkan 2.500.000 itu sudah 1 tahun atau sudah haul. Maka mengeluarkan 2.500.000 ini dari 100 juta kira-kira gampang apa gampang tuh? 2,5 juta jadi dari 100. Gampang ya. Emang kudu dilatih dari sekarang. 10.000 kurangin 2.500, kalau 10.000 kurangin 2.500 gampang ya? Gampang. Kalau 100.000 kurang 25.000 gampang. Emang harus dimulai dari sekarang. Nanti makin kaya makin susah. Makin kaya makin berat. Orang prosentase kan itu sebenarnya. Makin berat, makin iya prosentasenya kan tetap, tapi karena harta asalnya itu banyak ya, 2,5%-nya dari 100 juta kan jadi 2.500.000. Ada orang yang lebih dari 100 juta, 1 M, berarti ngeluarin berapa? 25 juta. Dapat NMAX second ya. Pokoknya kalau ditunda-tunda itu pasti susah keluarnya. Ta'labah juga begitu. Waktu masih awal-awal, entar tahu-tahu kambingnya itu udah puluhan ribu, berarti sekian harus dikeluarkan sekian, makin berat ya, orang udah puluhan ribu. Maka niat ini di waktu kita menyerahkan kepada mustahik, boleh kita niatkan, aku niat mengeluarkan zakat dari hartaku yang wajib atau fardu karena Allah, dalam hati serahkan dah ke mustahiknya. Nah,
nasabnya udah sampai itu udah 2,5%. Kira 100 juta ya. 1% kan 2.500.000 ya. Iya, 2.500. Cara pembagiannya kita bagi-bagi berapa orang nggak apa-apa itu ya. Nggak apa-apa. Sekaligus satu orang itu. Boleh. Boleh kita bagi 3 mustahik misalnya. Boleh. Boleh juga kita bagi untuk satu orang. Satu orang misalnya satu orang miskin. Apalagi kita tahu ini mustahik yang satu ini dia meskipun miskin rajin nih. Ini kayaknya kalau dikasih ke dia buat modal pasti dia bukan jadi mustahik lagi. Tahun depan dia pasti jadi muzaki. Pasti begitu. Kalau kita tahu potensial, maka kasih zakat kepada orang-orang yang memang bisa mengembangkan uangnya dengan harapan terangkat ekonominya. Ya boleh satu orang, boleh lebih dari satu orang bagiannya. Atau bisa juga kita mengeluarkan zakat niatnya, bisa juga kita niatnya ketika menyerahkan harta zakat itu yang 2,5% kita serahkan kepada wakil, baik amil atau panitia atau baznas ya. Sekarang apa namanya? ZIS juga banyak sih sekarang. Ya, kemudian itu NU juga udah ada kan Lazisnu. Itu semua yang bisa kita serahkan, yang bisa kita jadikan sebagai wakil untuk menyerahkan kepada mustahik. Kenapa demikian? Ya mungkin di kampung itu udah nggak ada orang lagi, kita nakusir orang kaya semua ya. Udah nggak ada mustahik lagi, bingung mau ke daerah juga waktunya nggak ada, kita lagi sibuk, ya udah serahin aja ke Lazisnu misalnya begitu, boleh. Ketika menyerahkan kepada panitia. Nah yang berikut ini sebuah contoh. Falau a'toha, mana tadi? Bukan. Falau tasaddaqa bi jami'i malihi. Falau tasaddaqa bi jami'i malihi, jika seorang bersedekah, maksudnya zakat dengan seluruh hartanya, walam yanwi az-zakata, tapi dia tidak niat zakat, lam tasqut zakatuhu, maka tidak gugur apa zakatuhu, kewajiban zakatnya. Wa yatahu lil mustahiqina, dan tidak gugur pemberian zakat itu kepada para mustahik. Ada orang kaya sudah mengeluarkan zakat, tapi dia waktu udah dibagi-bagi pada mustahik itu lupa niat. Bagaimana? Belum gugur kewajiban zakatnya. Salah sendiri nggak pakai niat, makanya ngaji. Ngaji. Kalau begitu niat belakangan nggak apa-apa. Ya nggak bisa. Lepas dikasih. Kalau mau kasih lagi ya. Iya, kasih lagi ya. Atau ya kalau nggak ngasih lagi, datengin lagi orangnya, balikin lagi. Belum saya niatin. Keluarin lagi. Udah saya pakai buat cicilan motor saat. Jadi seharusnya berbarengan saja. Berbarengan, itu tadi waktu yang tadi kita bahas. Saat memberikan atau saat menyerahkan kepada amil atau saat kita misahin. Saat kita misahin tuh kita boleh langsung niat. Emang harus niat. Ini pentingnya niat. Orang sholat juga begitu. Walaupun udah sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lupa tadi kan niat, ulang gitu. Karena memang satu lagi ini orang jual rumah, jual tanah, nilainya miliaran, kemudian dia keluarin zakat. Itu kalau dilihat kan nasabnya belum, waktunya belum, haulnya belum sampai, tapi sudah keluarkan. Itu termasuk zakat apa? Niatnya sih zakat dia, gitu. Biasanya banyak nih kita nih yang jual rumah. Rezeki aku menjaga dulu. Iya. Itu gimana tas? Apa dia? Ya. Awalnya duluan. Itu termasuk zakatnya kemarin kejadian sama saudara itu kan. Hanya ini saya mau zakat ya 9%. Saya ingin aja udah kan. Rumah dia miliaran. Aduh. Kasih yang lain gitu. Nah, itu termasuk zakat apa? Sedekah. Sedekah itu ya, karena nasab belum haulnya belum mau. Iya, belum haulnya. Karena baru dapat hari itu dia. Termasuk sedekah itu. Ketentuan yang ada dalam kitab ini, kitab fikih pada umumnya, itu adalah ketentuan minimal, hadirin. Artinya minimal, standarnya begitu. Tapi kalau ada orang misalnya, dia ngerasa walaupun belum satu haul, tapi kayaknya harta saya udah banyak banget, ngeluarin duluan, nah boleh. Kalau memang usahanya jual beli rumah gitu misalnya. Berarti dia tutup nggak habis kali ya, keluarin dulu lagi. Bisa, begitu dia niatkan untuk zakat, boleh. Ada yang belum sampai nisab, kalau tadi belum sampai setahun, ada yang belum sampai nisab,
tapi saking baresnya dia belum sampai nisab, mama udah nggak nunggu ini dah, nggak nunggu pakai wajib zakat segala, udah sedekah aja, ya udah boleh sedekah, diterima. Jadinya sunnah, karena memang dia belum termasuk wajib zakat, bukan wajib pajak, bukan wajib zakat. Gimana Ustaz, zakat sama pajak bagaimana? Lain. Kalau zakat itu untuk mustahik dan orang semua. Nah kalau pajak kan bisa dipakai buat apa aja? Dipakai buat pembangunan sarana prasarana, jalan segala macam, itu kan dari pajak semua. Nah terus kita gimana? Ngeluarin zakat juga, pajak juga? Niatin aja, niatin ngeluarin zakat, menjalani syariat Islam karena memang kita muslim. Kemudian membayar pajak, niatin ya orang saya pakai jalan juga, gitu aja udah. Saya pakai jalan, ya saya juga kadang-kadang pakai fasilitas umum, masa ya kagak pakai bayar gratis mulu, dah saya bayarin, begitu aja niatnya. Jadi kira-kira nih jamaah nih udah pernah rasakan zakat mal belum kan? Di antara kita kan begitu kan? Saya diserang aja. Iya, zakat mal. Rasanya bagi kita awalnya belum sampai gitu ya kan ya. Itu kagak lagi. Belum nyampe ke sono. Dia kagak. Ya kan kita kan ilmunya udah tahu, udah punya harta tinggal jalanin. Ayo gusuran. Gusuran tadi kita tadi jual tanah. Itu belum termasuk haul. Iya, belum haul. Masuk haulnya belum masuk. Belum masuk haul. Udah biasa juga. Iya, jual tanah. Kecuali kalau yang jual rumah emang usahanya properti, yang menjual rumah, maka ikutnya perniagaan, zakat perdagangan itu. Kalau ini kan lain, contohnya tadi emang baru jual rumah ya. Jual rumah. Baru kali itu dapat duit gede dia. Yang paling dekat dengan kita itu perdagangan emang Pak. Kalau perdagangannya udah mencapai nisab 94 gram emas, 94 juta gitu. Kalau asetnya. Atau zakat profesi. Zakat profesi, kalau zakat profesi ini tidak disyaratkan haul memang. Tidak syaratkan haul. Kira-kira kita bisa mengeluarkannya 2,5% dari, begini maksudnya. Setelah dari bulanan kita, profesi kita kerja di kecamatan misalnya, gajinya 5 juta. 5 juta kali 12 gitu aja udah. 5 juta kali 12 udah mencapai nisab belum? 20 juta. Belum ya? Naikin dah gajinya. Oke, bikin bikin itu slip gaji. Slip gajinya ternyata 10 juta. 10 kali 12 udah 120 juta. Nah meskipun belum satu haul, maka boleh itu 2,5% dari 10 juta, 2,5% 10 juta itu setiap dia dikeluarkan. Itu namanya zakat profesi, dibolehkan. Ini syarat zakat harus niat dan juga harus lil mustahiqin, harus diserahkan kepada mustahiknya. Contoh yang sama tadi, bait yang sama maksudnya, baris yang sama yang kita baca. Ini contoh berikutnya, dia sebenarnya niat tapi diberikan bukan kepada mustahik, belum gugur kewajibannya, tetap masih wajib. Salah ngasih orang dia. Saya niat zakat yang wajib dari harta saya karena Allah, dikasih. Yang dikasih siapa? Yang dikasih ternyata orang kafir misalnya, bukan mustahik. Yang dikasih ternyata orang kaya, maka zakatnya belum wajib, zakatnya belum gugur, harus diulang lagi. Maka itu tadi, ambil lagi aja. Ambil lagi, ulang bang, maaf bukan abang, bukan mustahik, gitu aja. Tarik lagi. Karena kewajiban zakatnya belum gugur. Nah kalau dia mau bayar, mau diulang berarti ditarik lagi, atau kalau dia harus mengeluarkan ya keluarkan lagi berarti. Jadi di luar Islam, orang muslim di luar Islam nggak boleh? Nggak boleh itu zakat. Panti asuhan termasuk kalau dia yayasan. Kan yatim itu sebenarnya bukan mustahik. Panti asuhan yang isinya anak yatim itu tidak termasuk mustahik. Kenapa? Karena yatim mungkin juga ada yatim yang kaya gitu. Nah yang di yayasan ini kalau bisa diteliti dan bisa dicari datanya, emang orang miskin jadi masuk miskin boleh.
Berarti mustahil itu orang miskin gitu ya? Miskin ada 8. Ada 8 mustahil. Fakir, miskin, Hamil, kemudian amil 3 tuh, kemudian mu'alaf yang bermasuk Islam, yang banyak utang. kemudian yang banyak utang, Banyak utang aku deh. gorimin masuk utang, kemudian fisabilillah yang berjuang di jalan Allah 6, kemudian ibnu sabil atau musafir, satu lagi udah nggak ada sekarang, budak udah nggak ada. Yang bagus di jalan awal Ya, yang bagus di jalan awal ya. nggak ada prioritas itu sih pokoknya. Semua bagus. Fakir, miskin, bahkan yang di Al-Quran disebutin pertama ya fakir miskin. Yang harus bukan, kita angkat dulu pasti fakir miskin yang lebih dahulu. Karena di jalan Allah di sini orang yang berperang, bahkan meskipun orang kaya, tapi karena dia ikut berperang dan memang tidak ada gaji dari pemerintah, maka dia punya hak terima meskipun orang kaya kalau dia ikut berjuang atau berperang di jalan Allah. Nah, kalau udah punya gaji nggak boleh. Maksudnya dia jadi kesatuan Tentara Nasional Indonesia misalnya, nggak boleh nerima. Nah, fisabilillah yang ada di kita ini guru-guru. Nah, ini guru-guru dimasukkan ke fisabilillah. Ini bukan dalam pengertian tadi, bukan dalam pengertian digaji apa enggak, bukan. Tapi yang dimaksud fisabilillah di sini adalah berjuang dalam agama Allah tapi tidak berperang. Dimasukkan fisabilillah. Mana yang lebih utama antara fakir miskin fisabilillah? Sama aja semuanya. Jadi tidak ada yang diutamakan. Kalau mau ngikutin Al-Quran, utamain dulu fakir miskin. Karena memang didahulukan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Yang lebih dulu pasti itu maksud Allah adalah yang harus ditekankan. Falau aqtaha likafirin. Ini ada contoh. Apabila seorang mengeluarkan zakat likafirin au abdin, untuk seorang kafir atau hamba sahaya ghairi mukatabin yang bukan mukatab, au makfin binafaqati zaujin au qaribin, atau orang yang mencukupi untuk nafkah istri atau kerabat, au ghaniyin malaka kifayatul umri, atau kepada orang kaya yang memang masih memiliki kecukupan umur, al-ghalibi yang segalibnya atau yang umumnya, au wajada kasban, atau kepada orang yang mendapati pekerjaan laikon yang layak, halalan yang halal, yang mauqian min hajatihi, yang bisa terjadi pada tempat kebutuhannya atau menutupi kebutuhannya, au li hasyimin au muttalibin, atau kepada Bani Hashim atau Bani Muttalib, au wa mawalihima, dan mawalinya. Mawali itu orang yang dimerdekakan, Bani Muttalib. Lam yaqa aniz zakat, maka tidak jatuh, maksudnya tidak dianggap harta tersebut aniz zakati, dari zakat. Ya, ini contoh-contoh yang tidak sah dan harus diulang. Zakat niat sih, tapi kepada orang kafir belum jadi zakat, jadi harus diulang. Kemudian ghair mukatab, budak udah enggak ada. Di sini ada pengertian, ada kata abdin ghairi mukatabin, budak selain budak mukatab. Karena ini maksud wafir riqab dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara, ini adalah budak mukatab. Fathul Qorib kemarin terakhir kita ada budak mukatab, ada muba'at. Mukatab itu artinya yang sedang mencicil atau mengangsur kebebasan dirinya, itu namanya mukatab. Ada lagi budak namanya budak mudabbar. Mudabbar itu yang dijanjiin, kalau saya mati ente bebas mudabbar. Nah, selain budak mukatab, budak yang sedang menyicil kebebasan dirinya nggak boleh menerima zakat, karena itu udah tanggungan tuannya, masih tanggungan tuannya. Ini maksud dari ghairi mukatab. Kemudian ada orang dia memberikan zakat kepada orang yang memang cukup, dia bisa nafkahin istri, bisa nafkahin kerabat bahkan, maka tidak sah zakatnya. Apalagi kepada orang kaya tidak sah. Begitu juga kepada orang yang punya pekerjaan yang layak. Dia punya pekerjaan yang layak dan pekerjaannya itu pasti bisa nutupin kebutuhan dia, tidak boleh jadi musaik. Jadi bagaimana? Harus diulang zakatnya kalau sudah terlanjur terjadi. Bani Hashim, Bani Muttalib
sebagaimana kita tahu hadisnya itu hadis sahih bahwa Rasulullah bersabda bahwa sungguhnya zakat itu adalah kotorannya manusia, kotoran harta manusia. Maka tidak halal bagi kami, kata Rasulullah, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dzurriyyah Rasulullah, para habaib, termasuk juga yang dari samping, maksudnya Bani Hashim. Bani Hashim itu kakeknya Nabi, buyut malah, buyut. Jadi bukan hanya habaib, tapi yang memang masih keturunan Hashim, keturunan Muthalib, itu juga tidak boleh menerima zakat. Tidak boleh. Kalau sedekah hadiah lah, hadiah istilahnya. Kalau hadiah tidak apa-apa. Mawali di sini budak yang dimerdekakan. Ada juga di bab terakhir pembahasan Fathul Qorib. Budak yang dimerdekakan oleh tuannya ini adalah ikut kepada tuannya. Maksudnya posisinya sebagaimana tuannya. Kalau tuannya orang biasa maka dia berhak menerima zakat. Tapi kalau tuannya ternyata Bani Hashim, Bani Muthalib, maka dia juga nggak boleh menerima zakat. Itu namanya mawali. Naam. Wa haka al-Hasani annahu kana ba'dun nas yukhriju zakatahu thalatha marratin. Dan Imam Al-Hasani menghikayatkan bahwa sungguhnya sebagian manusia mengeluarkan zakatnya 3 kali, zakat sampai 3 kali. Wa yaqulu, dan berkata dia sebagian manusia, yuhtamalu annalladzi akhadha ghairu mustahiqin. Mungkin sesungguhnya yang mengambil zakat ghairu mustahiqin, bukan orang mustahik. Ini dihikayatkan dari ulama bahwasanya dulu ya orang-orang dulu itu sering mengeluarkan zakat 2 sampai 3 kali. Kenapa? Ihtiyat atau hati-hati. Takut yang dia duga mustahik ternyata bukan mustahik. Akhirnya sampai berapa kali? Sampai 2 atau sampai 3 kali. Ini saking hati-hatinya. Kalau Jumatan itu misalnya ada orang Jumatan, kemudian habis Jumatan, ada daerah Tangerang kalau nggak salah itu, habis Jumatan dia sholat zuhur lagi, mungkin takut hati-hati karena dia sangat hati-hati, takut Jumatannya tidak memenuhi syarat. Itu termasuk ikhtiar hati-hati. Nah kalau kita gimana? Di Jumatan sudah zuhur lagi ya kita ambil yang mudah aja buat kita. Kalau mudah buat kita ya sekali aja. Kalau kita mudah juga untuk bisa 2 atau 3 kali zakat ya silakan. Ya, hukumnya nggak apa-apa begitu. Nggak apa-apa begitu, emang buat hati-hati. Karena kita tahu, karena kita punya dugaan tadi. Ihtimal di sini, yuhtamal di sini kan artinya diduga. Kita punya dugaan bahwa ini kayaknya yang saya bagi kemarin 3 orang perasaan baru mengambil mobil baru dari begitu. Iya. Mau diambil lagi sayang baru malu, mau diambil lagi malu, udah keluarin lagi aja dah 1,5 juta gitu. Salah sasaran udah, tidak tepat sasaran. Jadi pemerintah sekarang kan di RT dulu Pak Grimsi udah kaya ya masukin lagi udah. Dulu mah dianggapnya apa namanya belum apa, begitu udah kaya jangan masukin lagi, Herman masukin lagi teman. Kayak gitu dah. Wa man yaqdiru ala hadhil uqubati, dan siapa orang yang kuasa, maksudnya kuat menerima siksaan-siksaan ini. Ancaman kemarin orang yang tidak mengeluarkan zakat itu akan mendapat laknat dari Rasulullah, kemudian nanti hartanya dikumpulkan jadi ular. Itu kan semua ancaman-ancaman yang sudah kita bahas. Siapa orang yang tidak mampu untuk menahan siksaan-siksaan ini, fabadir, maka segera bayar zakat. Ya bani Adamah, wahai Adam, segeralah ila takhlisi dhimmatika, dengan membebaskan tanggunganmu, biadai zakati malika, dengan mengeluarkan zakat hartamu, qabla an ya'tiya baghtatan adzabu rabbika, sebelum datang tiba-tiba apa adzabu rabbika, siksanya Tuhanmu.
Guru-guru kalau nggak mau dapat siksa dan ancaman-ancaman yang kemarin itu sudah kita bahas. Hati-hati, maka segeralah kita bayar zakat. Kalau mau belajar boleh juga, nggak usah nungguin wajib, nggak usah kita nunggu jadi wajib zakat, nggak usah kita nunggu jadi satu haul misalnya. Boleh juga kita belajar untuk menghilangkan sifat bakhil, menghilangkan sikap-sikap pelit yang ada dalam hati kita. Training kudu dilatih. Pokoknya percaya deh bapak-bapak, makin kaya makin susah kalau nggak dilatih dari sekarang. Tapi kalau dilatih dari sekarang, kita ngeluarin ya gajinya cuma 1 juta misalnya gitu ya, 1 juta, tapi dia mau ngeluarin 100.000 itu lebih gampang dibanding nanti udah punya gaji 100 juta. Tadi kan baru 1 juta nih, ini gaji 100 juta tapi harus ngeluarin 10 juta, susah. Tapi kalau 1 juta, kalau 100.000, 1 juta 100.000 itu lebih mudah. Mulai dari saat miskin maksudnya, waktu masih miskin. Hanya kontrakan 10 juta sebulan potong listrik, sisanya zakatin tuh. Bisa YouTube jakotan. Zakat nama lainnya sedekah wajibah. Zakat nama lainnya itu adalah sedekah wajib. Nah, sedangkan yang sunnah ya sedekah sunnah. Jadi zakat itu nama lainnya sedekah wajibah. Dengan kata lain, sedekah dibagi 2. Ada sedekah wajibah fardu, namanya zakat. Atau ada yang 2, ada sedekah yang sifatnya tatawwu atau sunnah. Sedekah sunnah ini sedekah yang selain yang memenuhi syarat tadi. Ini adalah pembahasan berikut ini, yaitu faslun fi shadaqati tatawwu wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.